Terima kasih atas kesempatan ini. Perkenalkan, nama saya Martino Lopez, nomor induk mahasiswa 77752400022 dari kelas 2A Magister Administrasi Publik Untirta. Pada kesempatan ini saya akan presentasikan hasil analisis saya terhadap matriks archetype pada aplikasi e-procurement di Timor Leste. Presentasi ini merupakan syarat ujian tengah semester UTS pada mata kuliah transformasi digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi, di mana definisi tersebut terbagi dalam dua bagian, terdiri dari apa itu e-governance dan apa itu e-governance archetype. E-governance menurut Weil and Ross adalah sebagai keputusan yang diambil yang memastikan adanya alokasi penggunaan IT, alokasi dalam strategi organisasi yang bersangkutan. Sementara e-governance archetype menurut Weil and Ross merupakan secara teknis digambarkan skema untuk membantu memahami, mendesain, mengomunikasikan, dan melihara IT governance yang efektif. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan pula mengenai bagaimana efektivitas IT governance. Menurut Weil and Ross, suatu IT governance yang efektif adalah yang mampu menjawab 3 pertanyaan berikut, yakni apa, yaitu keputusan-keputusan apa yang harus diambil untuk memastikan terlaksananya efektif manajemen dan efektif penggunaan IT. Dan keputusan-keputusan tersebut dinamai sebagai domain IT. Yang kedua adalah siapa, yaitu siapa yang harus membuat keputusan-keputusan berkaitan dengan penggunaan IT. Dan beberapa pola dasar atau ide government IT berkaitan dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah how, bagaimana, yaitu bagaimana keputusan-keputusan tersebut dibuat dan dimonitor, di mana dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu berdasarkan struktur pengambilan keputusan, proses penyaluran atau manajemen proses, dan pendekatan komunikasi. Untuk menjawab pertanyaan pertama dan kedua, yaitu keputusan apa yang dibuat lalu siapa yang memutuskan, maka dapat dimonitor melalui diagram ini, yaitu IT Governance Arrangement Matrix pada aplikasi e-procurement dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh Weil and Ross sebagai berikut. Pada kolom di atas mendatar, yang paling atas mendatar, kita dapat melihat 5 keputusan penting yang perlu dibuat. Terdiri dari IT pertama, yaitu IT Principle, di mana IT Principle adalah pemanfaatan atau pernyataan yang mencerminkan esensi mengenai arah organisasi serta bagaimana IT akan dipergunakan. Yang kedua adalah IT arsitektur, yaitu sekumpulan kebijakan-kebijakan serta pilihan-pilihan teknis yang terintegrasi untuk membantu organisasi dalam. Yang ketiga adalah IT infrastruktur, strategi dalam hal membangun kapabilitas IT yang terdiri dari layanan IT yang terstandarisasi. Yang keempat adalah business application needs, yaitu aplikasi yang perlu diadakan atau yang akan dikembangkan.
Yang terakhir yaitu investment dan prioritize, yaitu investasi IT yang mana yang akan diprioritaskan dan berapa dana yang dibutuhkan dalam menginvestasi IT yang lebih berkualitas. Dari kelima dasar ini sangat penting untuk dipahami oleh para pembuat kebijakan untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabilitas. Sementara pada kolom vertikal kita dapat melihat siapa saja yang terlibat dalam memberikan input maupun pengambilan keputusan. Dan ini terdiri dari 6 unsur. Yang pertama adalah bisnis monarki, di mana hanya melibatkan top manager, yaitu kewenangan pengambilan keputusan para eksekutif untuk membuat keputusan terkait IT. Dalam hal ini, aplikasi e-procurement yang memiliki kewenangan adalah Menteri dan Wakil Menteri Keuangan Timor Leste. Yang kedua adalah IT monarki, yaitu melibatkan IT spesialis, di mana para eksekutif IT memegang otoritas pengambilan keputusan atas masalah-masalah terkait dengan IT. Dalam hal ini aplikasi procurement, maka IT monarki adalah pimpinan unit IT atau IFMIS, yaitu Integrated Financial Management Information System di Kementerian Keuangan. Yang ketiga adalah feodal, yaitu setiap unit bagian dalam organisasi memiliki keputusan yang berbeda-beda dan kekuasaan didesentralisasikan. Yang keempat adalah federal, di mana kombinasi antara keputusan pemerintah pusat dan pemerintah bawahannya. Yang kelima adalah IT duopoly, yaitu IT Group dan satu kelompok lain, yaitu melibatkan kemitraan antara fungsi bisnis dan IT. Dalam hal ini, dalam hal aplikasi procurement ini, yang terlibat dalam IT duopoly adalah bagian pelaksana IT dan unit diklat keuangan negara atau Public Financial Management. Yang terakhir, 6, anarki, yaitu sentralistik, satu orang pengambil keputusan atau kalangan tertentu saja yang dapat mengambil keputusan. Kita mulai jelaskan dari yang pertama, yaitu IT principle, di mana yang memberi input adalah IT monarki, yaitu pimpinan unit IT. Dalam hal ini kepala Integrated Financial Management Information System bersama IT duopoly, di mana melibatkan bagian pelaksana IT dan unit diklat PFM atau diklat keuangan negara. Namun pada decision maker tetap berada di tangan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan Timor Leste. Yang kedua adalah arsitektur, IT arsitektur, di mana yang memberi input adalah pimpinan unit IT atau IFMIS bekerjasama dengan IT duopoly, di mana bagian pelaksana IT dan IT unit bekerja sama memberikan input demi perbaikan-perbaikan. Namun keputusan tetap di tangan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan. Sementara itu di IT infrastruktur, input masih tetap dilakukan oleh pimpinan unit IT atau kepala Integrated Financial Management Information System, dan tetap keputusan mengacu pada pimpinan tertinggi, yaitu Menteri dan Wakil Menteri Keuangan Timor Leste. Yang keempat adalah Business Application Needs. Yang memberikan input pada Business Application Needs ini adalah tetap masih pimpinan unit IT atau kepala IFMIS dan IT duopoly, di mana kerjasama antara pelaksana IT dan unit diklat keuangan negara. Sementara
decision maker tetap di tangan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan Timor Leste. Yang terakhir adalah IT investment dan prioritize, di mana input dilakukan oleh pimpinan unit IT atau IFMIS dan keputusan tetap di tangan Menteri dan Wakil Menteri Keuangan Timor Leste. Berikut dapat disajikan apa sih e-procurement itu. E-procurement merupakan bagian dari rangkaian perangkat lunak Government Resource Planning atau CRP yang berbasis web yang digunakan pemerintah Timor Leste untuk memfasilitasi pengadaan barang, jasa, dan pekerjaan. Dan pengelolaan e-procurement tersentralisasi di Kementerian Keuangan guna memfasilitasi fungsi pemerintahan pada pelaksanaan anggaran pada tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintahan daerah demi mewujudkan smart, moral, accountable, responsif, dan transparan. Berikut dapat disajikan secara sederhana workflow procurement system yang diterapkan di pemerintah Timor Leste. Yang pertama, para pengguna atau user login pada procurement modul, lalu masuk pada tahap yang kedua untuk memastikan bahwa anggaran tersedia pada proses tender yang direncanakan atau budget commitment. Setelah memastikan pada tahap kedua, setelah memastikan anggaran tersedia, maka beralih pada proses ketiga, yaitu mempersiapkan dokumen tender secara elektronik dan dipublikasikan di portal e-procurement. Setelah dipublikasikan, maka tahap yang keempat adalah tahapan pengajuan dokumen tender oleh kontraktor secara online, dan sistem akan meregistrasi secara otomatis bagi yang telah mengajukan dokumen tender ke bagian procurement, unit procurement. Tahap kelima adalah evaluasi terhadap dokumen tender oleh tim juri dan pengumuman hasil pemenang daripada tender. Dan tahap yang keenam adalah penyelesaian masalah apabila ada reklamasi terhadap hasil pemenangan tender, maka diselesaikan. Dalam hal ini, unit ini dinamakan Dispute Management Unit, mereka yang akan menyelesaikan. Dan setelah permasalahan itu diselesaikan, maka tahapan terakhir adalah penerbitan SPK surat perintah kerja atau istilah kami issuing purchase order. Akhirnya masuk pada tahapan kesimpulan. Dari beberapa poin yang saya presentasikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penerapan e-governance terutama pada penggunaan aplikasi procurement system di Timor Leste telah terpenuhi prinsip-prinsip e-governance menurut Wallenrose, yaitu prinsip simple, prinsip transparansi, dan prinsip kecocokan. Demikian pula mengacu pada IT Governance Arrangement Matrix pada aplikasi procurement, maka Kementerian Keuangan Timor Leste cenderung hanya melibatkan 3 pelaku dalam kerangka tata kelola e-governance pada e-procurement system, yaitu terdiri dari Business Monarchy Archetype, dalam hal ini Menteri dan Wakil Menteri Keuangan Timor Leste selaku decision maker atau pengambil keputusan. Yang kedua adalah IT Monarchy Archetype, yaitu dalam hal ini pimpinan unit IT atau Direktur Integrated Financial Management System selaku pemberi masukan dan input demi peningkatan kualitas daripada IT, terutama penggunaan e-procurement system. Dan yang ketiga adalah IT Duopoly Archetype, di mana melibatkan bagian pelaksana IT dan unit di luar IT, yaitu unit yang memberikan pelatihan kepada pengguna e-procurement, yaitu unit pelatihan keuangan negara.
Demikian presentasi saya, atas perhatiannya.